Seolah-olah kayak cocok logi ini ya, tapi ya masuk ke uh, karakter dari Lauhul Mahfuz. Pertanyaan tadi kan kenapa manusia lahir bisa berbeda-beda? Ya, jawabannya kan hukum sebab akibat tuh atau kausalitas gampangnya ya. Kemudian ada pertanyaan lagi ya, kenapa bisa ada hukum sebab akibat? Ya bayinya aja baru lahir. Nah, dari mana hukum sebab akibatnya? Ya, berarti di kehidupan sebelum bayi itu lahir. Kesenggol dah tuh konsep reinkarnasi gitu. Berarti 95% dari alam bawah sadar itu adalah karma. Baik itu karma yang positif ataupun karma yang negatif. Baik karma baik atau karma buruk. Itu 90%-nya membentuk, mewujud, persifatan itu mewujud. Ya, seperti itu ya. Nah, ini sangat menarik. Berarti sudah terurai nih, alhamdulillah. Itu ya sedikit dari sesuatu yang langka dibahas ya. Ini mah tentang diri kita, nggak melebar kemana-mana tentang politik, tentang apa, enggak. Ya tujuannya ya apa? Manusia diciptakan ya cuman untuk menyembah, ya kan? Menyembah itu lia'rifu, lia'rifun. Nah, ada beberapa tafsir itu kan mengatakan ya menyembah itu ya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kan gitu. Ai illa liya'rifun, supaya dia kenal pada siapa, kenal tetangga, kenal jabatan yang sifatnya duniawi atau apa, materi apa, bukan, kenal Allah, kenal Tuhan. Ya kembali, jadi ada kaitan erat alam bawah sadar ini, berarti dengan kata lain adalah hukum sebab akibat dari kehidupan-kehidupan di masa lalu sehingga membentuk kita saat ini dengan segala apa yang melekat di diri kita sekarang. Ya nasib, ya kemudian nasib juga, nasib ekonomi, nasib jodoh, nasib apa ya, nasib ya macam-macam lah, rezeki apa kan gitu. Kemudian termasuk nasib akhirat kan, neraka kah, surga kah, atau ini catatan tambahannya, tahapan-tahapan akhirat itu ya kesimpulannya ya dari belajar bahagia, saya nyebutnya lah gampang ya. Kubur ya ada azab kubur, ada nikmat kubur kan gitu. Kemudian pengadilan lah tuh, perintilannya banyak macamnya tuh, padang mahsyar apa segala macam gitu. uh, itu sebenarnya semua sudah sirotol mustaqim gitu. Nah kemudian
Itu ada sisi pembersihan. Neraka itu kan pembersihan. Azab kubur, ya, pembersihan juga. Ada nikmat kubur. Nikmat kubur ini masih disebutnya bukti dari karma baik, gampangnya tuh begitu. Nikmat dia di kuburnya. Nah, kemudian dari kubur ini ditemani oleh amal perbuatannya. Nah, ditemani amal perbuatannya kan. Kalau hadis itu ya, kalau amal perbuatannya semasa di dunia itu buruk, dia akan mewujud menemani kita dalam wujud yang buruk, menjadi orang buruk. Kalau kita baik ya jadi berwujud baik, menyenangkan gitu-gitu kan. Nah, itu maksudnya karma baik dan karma buruk. Nggak mewujud begitu. Sesuai teks hadis enggak, itu kias ya. Nah, kemudian kiamat ya. Nah, kubur itu oleh orang-orang hakikat atau tasawuf itu, kubur itu bukan kuburan yang kita kenal itu, tidak. Jasad kita inilah kuburan. Ada clue-cluenya yang bisa kita tarik tuh. Ya, beda makna kuburan yang umum dengan kuburan yang khusus gitu. Makna kuburan khusus itu adalah jasad-jasad kita inilah kuburan bagi jiwa kita, ruh kita, gitu. Ya, terbukti dengan contoh, ada satu hadis, perbedaan orang yang berzikir dan tidak berzikir sebagaimana mayat dan orang yang hidup. Gitu. Ya, orang yang nggak berzikir ini kan tentunya harus tersambung ya. Baik dia mengucapkan atau terucap juga, tapi di hati juga nyambung, dan hati nyambung, dan juga walaupun misalkan dia hanya tersambung. Zikir ini maknanya bisa mengucapkan, bisa mengingat. Tapi makna terkini aslinya adalah tersambung. Mengingat itu kan identik masih menggunakan kemampuan otak yang terbatas ya. Sedangkan zikir itu arahnya kepada yang tak terbatas. Berarti menggunakan unsur yang tak terbatas. Ya, sekali lagi ya. Zikir itu lebih dalamnya adalah maknanya mengingat. Makna sebenarnya adalah tersambung. Kalau mengingat itu masih identik dengan kemampuan otak. Nah, berarti mengingat di kolbu, gitu, di hati ya. Nah, apakah mengucapkan juga ya? Bisa mengucapkan juga. Gitu. Sama seperti kita ingat kekasih kita ya. Bukan hanya mengingat, tapi bisa sampai kita berucap-ucap itu. Kan gitu ya. Nah, kemudian itulah tadi antara pemahaman kubur secara syariat dan pemahaman kubur secara hakikat. Hakikatnya kubur itu jasad kita. Gitu.
Nah itu udah masuk alam atas sadar.